Sobat Sehat Indonesia bahkan dunia berduka atas kepergian Justin Vicky. Justin Vicky adalah seorang fitness influencer sekaligus binaraga. Beliau pergi meninggalkan kita atas insiden squat 210 kg. Kami sesama fitness enthusiast mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Justin Vicky adalah seorang sosok yang inspiratif. Beliau sudah mengajarkan kita tentang pentingnya hidup sehat, tapi kita nggak pernah tahu bakal ada kejadian kayak gini. Halo Sobat Sehat, Coach Uyab di sini. Di video kali ini aku mau bahas topik yang lumayan serius. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang lihat beritanya Justin Vicky, mungkin sudah ada yang lihat videonya juga. Di video kali ini aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa dan aku juga nggak mau banyak bahas tentang itu. Tapi di sini aku mau share keresahan aku dan teman-teman aku sesama fitness coach juga. Dan kebetulan aku juga gym owner juga. Banyak orang-orang di sana yang itu jadi takut buat angkat beban. Entah mereka itu baru nge-gym atau mereka yang sudah lama nge-gym. Habis ngeliat kejadian kayak gini, mungkin mereka bakal berpikir panjang, oh ternyata olahraga angkat beban itu berbahaya. Ntar kalau misalnya kejadian kayak Justin Vicky itu gimana? Di sini aku mau meluruskan sama teman-teman juga. Kejadian Justin Vicky adalah kejadian yang sangat langka sekali. Kita nggak bisa menggeneralisir, oh kalau misalnya terjadi atas insiden itu berarti kemungkinan kita terkena insiden itu tinggi juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah lama nge-gym juga, orang yang angkat beban atau squat itu banyak banget dan kejadian kayak gitu kan sebenarnya minim banget ya. Banyak dari video di sana itu yang menyalahkan spotternya, tapi kalau misalnya pun aku jadi spotternya itu juga, aku mungkin kebingungan juga ketika aku dihadapi situasi sepersekian detik yang aku nggak tahu mungkin mikir kayak gimana. Banyak orang yang bilang, Oh, kenapa nggak beban itu dilempar ke belakang aja? tapi kalau misalnya dilempar ke belakang, apakah itu aman buat spotter juga? Kan kita nggak tahu juga. Dosen aku dulu pernah bilang ketika pas kita lagi presentasi, nggak ada yang namanya ini lebih salah dari orang lain. Kalau misalnya salah, salah ya salah. Nggak ada ceritanya ketika kamu salah, itu tuh kamu jadi lebih baik dari orang lain. Mungkin kalau dari pandangan aku, kita bisa pasang safety rack-nya di sana. Di video itu, mungkin teman-teman sudah ngeliat di sana nggak ada safety rack-nya juga. Kan kita nggak pernah tahu ya, kalau misalnya pas kita lagi ngangkat beban, apakah badan kita itu siap buat ngangkat beban seberat itu, dan kalau misalnya nggak kuat, itu tuh nanti kita bakal ngeresponnya tuh kayak gimana. Kamu cuma punya waktu sepersekian detik untuk mikir apa langkah yang harus kamu lakukan berikutnya. Kalaupun aku jadi Justin Vicky di sana, mungkin aku juga panik dan aku nggak tahu harus mesti ngapain. Di sini aku mau meningkatkan awareness ke teman-teman juga. Silahkan tetap kalian berolahraga angkat beban. Kalian berolahraga angkat beban itu adalah wajib jika kalian itu pengen dapat sehat. Tapi aku nggak rekomendasiin kalian untuk tidak melakukan yang seberat itu. Karena kan kalian itu tujuan olahraga tuh bukan pansos, bukan bikin konten. Kalian olahraga tuh tujuannya buat nyari sehat. Olahragalah dengan kemampuan yang kalian bisa lakukan. Banyak orang itu ngangkat beban yang sangat berat sekali, entah pas dia bench press, squat, atau deadlift, itu buat nyari personal record atau beban maksimal yang mereka bisa angkat. Ini adalah jenis olahraga yang dipakai sama atlet olahraga powerlifter atau olahraga angkat beban, yang mereka itu ngangkat beban seberat-beratnya, sehingga poin yang dinilai adalah bukan bagusnya badan mereka, tapi seberapa kuat badannya mereka karena mereka bisa ngangkat beban itu ya. Mungkin kalian pernah lihat ada video-video kocak Anatoly namanya, yang dia tuh seorang powerlifter tapi sering dandan kayak cleaning service ya. Dia tuh bisa ngangkat beban seberat itu meskipun dengan satu tangan ya. Kalian sebagai fitness enthusiast mungkin sudah tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian datang ke gym. Kalian olahragalah sepantasnya, olahragalah yang di level kalian bisa. Jika kalian itu ingin ngangkat beban yang berat, pastikan kalian sudah berada dalam kondisi yang aman. Spotter aja nggak cukup, tapi pastikan alat yang kalian gunakan itu sangat aman. Kalau kalian ragu bisa ngangkat beban seberat itu, kalian bisa pasang safety rack di sana. Ataupun kalau misalnya kalian ragu untuk squat di namanya power racks, kalian bisa squat di Smith machine dulu. Kejadian kayak Justin Vicky ini membuat sesama orang-orang yang bekerja di industri ini sangat terpukul ya. Karena banyak dari orang-orang yang awam ngelihat peristiwaan itu, jadi bikin mereka nggak mau olahraga angkat beban. Memang kejadian itu tuh bikin ngeri, tapi kan kejadian kayak gitu, kita nggak bisa menggeneralisasi orang-orang yang squat itu bakal kejadian kayak gitu juga. Banyak kok juga orang-orang yang squat dengan beban berat, tapi tidak sampai kejadian kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang nge-gym juga, entah yang baru nge-gym atau yang sudah lama nge-gym, aku rekomendasikan kalian untuk tidak melakukan yang namanya ego lifting. Memang bikin konten untuk bisa ngangkat beban yang berat itu bakal keren banget. Kalian bakal dapat apresiasi dari orang-orang, mungkin kalian bakal dapat ribuan view, bahkan jutaan view kalau misalnya kalian bisa ngangkat berat. Tapi, what's the point kalau misalnya kalian bisa ngangkat beban berat-berat, tapi cuma nyari atensi, tapi di kemudian hari badan kalian tuh sakit-sakit semua. Mending sakit-sakit semua, tapi kalau misalnya kejadian kayak Justin Vicky, kan kita nggak pengen kejadian itu terjadi sama kita semua ya. Untuk meningkatkan awareness teman-teman atas peristiwa ini, aku mau share 4 pandangan aku apa yang harus kalian lakukan jika kalian mau olahraga angkat beban.
Yang pertama, gunakan coach yang sesuai dengan goals kalian. Jika kalian itu seorang powerlifter dan kalian itu pingin olahraga biar kayak jadi powerlifter, carilah coach yang memang spesialis di bidang powerlifter. Coach ini sebenarnya juga ada tier-tier levelnya ya, ada coach yang baru, ada juga coach yang senior. Kalau misalnya kalian itu baru-baru olahraga, kalian itu bisa pakai coach yang nggak terlalu senior juga nggak apa-apa. Kan level coach itu juga beda-beda ya. Ilmu yang dikasih mungkin dari yang dasar dulu, kalau misalnya sudah jago, mungkin bakal naik ke level yang lebih tinggi juga. Kalian pun yang ingin berkarir di powerlifter, kalian kan ngangkat beban itu dari yang kecil dulu, nggak tiba-tiba langsung berat. Kalau misalnya kalian itu udah jago banget, silahkan pakai coach yang memang sudah expert banget di bidangnya. Kan nggak mungkin ya orang yang sudah juara badminton dunia itu pakai coach yang levelnya ecek-ecek juga. Pasti coach yang dipakai itu pro juga. Yang seenggaknya jam terbangnya itu udah tinggi banget. Jadi poin yang pertama, jika kalian itu baru mulai olahraga, entah itu olahraga fitness sekedar biasa, atau olahraga yang sifatnya powerlifting, kalian bisa menggunakan jasa coach. Pilih coach yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian baru-baru, pakai coach yang level pemula nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian sudah expert, kalian bisa pakai coach yang jam terbangnya itu lebih tinggi juga. Yang kedua, pastikan alat yang kalian gunakan itu aman. Free weight memang memiliki risiko lebih tinggi daripada kalian pakai mesin. Free weight itu maksudnya yang pakai dumbbell sama barbell ya. Balik lagi ke poin yang pertama, memastikan alat aman itu juga bisa didampingi dengan spotter atau fitness coach juga. Kalaupun misalnya kalian itu mau pakai mesin, pastikan mesin yang kalian gunakan itu aman. Misalnya cantelan atau ceklekannya itu tuh sudah nyolok semua. Handle misalnya kalau kalian lagi lat pull down itu sudah terpasang semua. Pastikan alat itu sudah aman baru kalian gunakan. Kalau misalnya kalian itu kebingungan ini alat cara pakainya gimana, ini alat sudah aman atau belum, kalian bisa tanya staff yang ada gym di sana buat nanya, Pak, ini cara pakai alatnya gimana? Ini sudah aman belum? pastikan alat yang kalian gunakan itu sudah aman sehingga kalian bisa olahraga dengan aman dan nyaman. Yang ketiga, jangan ego lifting. Ego lifting ini maksudnya apa? Ini penting banget buat teman-teman yang baru-baru nge-gym atau teman-teman yang sudah lama nge-gym juga ya. Banyak dari orang-orang tuh yang ngangkat beban sangat tidak wajar dari yang pernah biasa mereka lakukan. Mungkin buat nyari personal record, ya nggak apa-apa sih. Kalian bisa ngangkat beban yang sangat berat itu kan bakal kelihatannya keren banget ya. Entah kalian dapat apresiasi dari teman-teman, entah dapat views yang banyak. Tapi sebenarnya resiko ego lifting ini bakal tinggi banget dan aku rasa ini nggak sebanding dengan apa yang bisa kalian dapat kalau kalian bisa ngangkat seberat itu ya. Kalian mungkin, atau mungkin gini deh, kalau aku tuh bisa ngangkat deadlift yang berat banget sampai let's say 200 kg yang bahkan aku nggak bisa ngangkat seberat itu. Mungkin kalau misalnya aku bisa ngangkat, aku bakal berasa keren banget ya. Tapi kayak aku bilang di awal, what's the point kalau misalnya bisa ngangkat beban yang berat, tapi badannya bakal encok-encok juga. Ya kalau sekedar encok, tapi kalau misalnya cederanya lebih tinggi kayak gimana? Ego lifting mungkin bakal terlihat keren di kamera, tapi nggak keren di kedepannya. Yang keempat, silakan olahraga yang sewajarnya. Sewajar di sini maksudnya gimana? Ya, nyambung ke poin ketiga tadi tentang ego lifting, tapi di sini maksudnya adalah olahragalah yang di level yang kamu bisa. Olahraga itu sebenarnya nggak perlu harus terus-terusan yang olahraga sampai 6 jam. Mungkin kalau misalnya kalian itu kerjanya sebagai grup fitness atau grup fitness instructor, kalian nggak apa-apa lah olahraga sampai 6 jam kayak gitu juga. Karena kan memang itu kerjaan kalian. Tapi buat orang-orang pada umumnya, aku nggak ngerekomendasiin kalian itu olahraga sampai sebegitunya, kecuali kalian itu memang atlet ya. Atlet pun sebenarnya juga tahu batasannya dia itu sampai mana ya. Jadi buat teman-teman yang bukan atlet atau sekedar nge-gym buat nyari sehat juga, aku rasa olahraga yang sampai berlebihan itu nggak perlu dilakukan ya. Karena ya buat apa juga? Kalian kan olahraga sebenarnya buat cari sehat ya, bukan cari badan kalian itu jadi sakit-sakit ya. Nah, itu mungkin pandangan dari aku soal peristiwa Justin Vicky ini. Aku di sini nggak mau cari pansos atas peristiwa ini, tapi kejadian ini bikin teman-teman yang kerja di industri ini sangat terpukul dan bikin orang-orang yang awam tuh jadi makin takut buat olahraga angkat beban. Tapi tenang aja kok, kalian itu kalau bicara olahraga, olahragalah sewajarnya, olahragalah di kemampuan yang kalian bisa. Kalaupun kalian itu ragu, gunakanlah jasa fitness coach. Tenang aja, kalian itu kalau misalnya olahraga nggak langsung angkat beban yang seberat itu kok. Kalian itu mulai bertahap dari yang pelan-pelan, sehingga kalian itu bisa ngangkat yang berat, makin berat, makin berat. Dan juga jangan melakukan yang namanya ego lifting, karena ya buat apa juga. Mungkin itu aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Mungkin kita bakal ketemu di lain kesempatan.